Kemudian saya ke Jakarta. Oh belum sebelum ke Jakarta. Ini tadi sampai keluar SHT. Saya masuk PSHT karena nggak kuat, sakit. Saya nggak bilang orang tua saya keluar. Kemudian saya ingin menimba ilmu, ingin menambah ilmu, yaitu ke pesantren Gondomanyu. Di ke pesantren Gondomanyu dengan harapan saya pengen sakti. Waktu itu saya pengen sakti. Karena di situ belajar asma kurung di Gondomanyu, di sini belajar ilmu kebatinan dan belajar kitab di Pak Solehan dan almarhum Bapak Subari. Kita berharap mudah-mudahan ya Allah berikan terang bumi padang kuburnya guru-guru saya semuanya yang sudah wafat. Nah, belajar ilmu kebatinan dengan harapan saya sakti karena setiap hari itu diisi asma kurung. Kemudian belajar kitabnya sama Pak Solehan. Kalau siang saya miara sapi. Jadi karena saya ikut orang, saya miara sapi, artinya kita ikut miara orang. Namun kalau setelah itu diisi ilmu kebatinan, setelah malam ngaji kitab. Namun siangnya saya ngopenin sapi, menyabit rumput. Pas hari pasaran nanti saya jual di pasar, jualan di pasar. Nah, dari kecil kita sudah disiapin ternyata sama Gusti Allah. Kita bisa jualan gitu dari kecil. Kemudian nggak lama kemudian didesak-desakan orang tua saya harus merantau ke Jakarta. Karena desakan orang tua, kalau kamu ikut orang nggak maju-maju, tapi kalau kamu ke Jakarta nanti kamu bisa maju, kata orang tua saya. Kemudian mau ke Jakarta belum punya duit. Mau ke Jakarta saya ngamen dengan Mas Gibok, tiap hari ngamen ngumpulin duit. Setelah ngumpulin duit dari ngamen, saya udah siap duit namun kurang. Kemudian setelah itu saya ditambahi jual cincin ibu saya di pasar Gedung Galar waktu itu. Setelah saya jual cincin sama hasil dari ngamen, saya mulai berangkat ke Jakarta bersama Mbah Tani, Mas Gunadi almarhum, Mas Yanto, berempat naik kereta api. Ada peristiwa karena Mas Yanto berangkat ke Jakarta bawa gitar. Gitarnya jatuhin Mbah Tani. Goyang kena Mbah Tani. Kemudian Mbah Tani marah. Kamu itu ke Jakarta itu mau ngamen atau mau cari duit oleh? Gitu Mbah Taninya itu. Akhirnya ya benar waktu itu ya sedikit sulit nyari kerjaan karena kena doanya Mbah Tani. Setelah Mbah Tani wafat ya mulai majulah. Karena sabdanya udah selesai. Makanya sampai sekarang ya alhamdulillah Mas Yanto sekarang udah mulai makmur. Makmur ya alhamdulillah Mas Yanto saya ikut bahagia, kehidupannya sudah maju. Kemudian sampai Jakarta ikut Le Ati, kemudian ikut Le Warno, kemudian ikut Mas Priyono sama Mas Joko pindah ke Tangerang. Ikut Mas Saki, istrinya Mbak Ici. Nah, ini lucu sekali nih, pertama kali bikin lamaran. Nah, kemudian melamar ke PT Starwin Indonesia di pabrik sepatu. Diterima sebagai karyawan. Saya berangkat dari kampung 17 Juni 1989. Kemudian dapat kerja tanggal 17 Juli 1989. Jadi setahun 1989. Dari kampung 17 Juni 1989 dapat kerjaan 17 Juli 1989. 1 bulan nganggurnya. Makanya orang itu nggak bisa hidup sendiri. Maka kalau ada orang yang dari kampung, ya kita, kalau ada orang yang kesini ya kita tolong. Karena kita pernah ditolong orang, gentian nolong orang gitu. Kemudian setelah itu mulai kerja di PT Starwin Indonesia. Tadi dari Jakarta, kemudian mulai kerja di PT Starwin Indonesia di pabrik sepatu. Pabrik sepatu Korea yang beralamatnya di Desa Dukuh, Kampung Lamporan, Cikupa. Karena prestasi kerjanya sering target, saya sering target. Saya kerja sungguh-sungguh, karena pernah nganggur sebulan. Dengan kerja sungguh-sungguh, saya diangkat menjadi tukang checking, tukang ngecek. Kemudian karena saya itu pengen dapat duit, gajinya gede, saya di shift malam. Kemudian saya minta shift malam sebulan, saya nggak mau shift siang. Bos, saya minta shift malam terus aja lah, biar gaji saya tambahan. Ternyata itu disiapin Gusti Allah setelah shift malam terus sebulan. Nah, setelah saya shift malam sebulan,
di bagian bordir ada yang minta orang yang kuat shift malam. Jadi Allah itu udah siapkan. Nah, kemudian dicarilah orang yang kuat shift malam. Siapa yang kuat shift malam yang bisa jaga bagian bordir? Jadi udah disiapkan, dari mudanya itu udah disiapkan, dari kecilnya bukan mudanya, dari bujangannya. Kemudian Mr. Park, namanya Mr. Park nyari laki-laki yang kuat shift malam. Kemudian saya dicari, setelah ketemu, kemudian dicari Mr. Park atas restu Mr. Sim. Mr. Sim waktu itu pernah pesan ke saya, ya Agus, nama saya Narno, tapi udah dipanggil Agus. Kamunya pentingnya pengalamannya ya, pentingnya pengalamannya pentingnya gitu. Bolak-balik ngomongnya. Kemudian saya pindah di bagian bordir. Pas ditanya yang dibaca MTSN. Jadi yang ditanya itu dibaca MTSN, sekolah saya MTSN. Pas orang Korea itu kalau membaca, ini dibalik. Bukan gadis cantik, tapi cantik gadis, beautiful girl gitu. Wah, ini kamunya STM ya? Iya, saya STM gitu. Padahal MTS, tapi bacanya dari belakang STM. Jadi sekolah saya MTSN itu bisa jadi lantaran saya menjadi seorang desainer di bagian teknis mesin. MTS jadi STM, itu kuasa Allah. Kemudian saya disangkanya STM, saya dikasih di bagian mesin, ke bagian mesin bordir, embroidery. Di situ saya belajar. Kalau pas kosong saya diperbantukan jadi mekanik mesin jahit. Karena tekun dan ulet, saya itu tekun dan ulet orangnya. Kemudian saya naik jabatan jadi ketua regu. Setelah naik jabatan ketua regu, saya berprestasi lagi naik jabatan menjadi mandor. Karena saya membelain PSHT waktu itu. Membelain PSHT saya tekun naik lagi jabatan sampai asisten pengawas. Dan akhirnya menjadi kepala bagian. Kemudian sekitar tahun 1992, nah, ini udah mulai masuk ikut latihan PSHT. Mulai ikut latihan